Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Ke-6 jenazah ditemukan pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, dan saat ditemukan posisinya tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik pertemuan pertama. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan satu potongan bagian tubuh di lokasi tersebut. 6 jenazah yang ditemukan rencananya akan dievakuasi menggunakan teknik gathering rescue. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sisi lain lokasi jatuhnya pesawat sambil menunggu perkembangan temuan berikutnya. Karena kemarin 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250. Pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kotak hitam ditemukan terdiri dari 2 bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan vertical rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka, ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore malam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Di area Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada kemarin malam. Deden adalah salah satu dari 3 penumpang asal instansi KKP yang berada dalam penerbangan tersebut. Jenazah Deden Maulana diterbangkan menuju Jakarta pada pagi tadi. Setibanya di Jakarta, jenazah dibawa ke kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu untuk prosesi pelepasan dan penghormatan terakhir. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali menerima kantong jenazah dari Basarnas yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500. Kantong jenazah diserahkan langsung pihak Basarnas ke tim DVI di postmortem yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Selain bagian tubuh, Basarnas juga menyerahkan barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah menerima kantong jenazah dan sejumlah barang pribadi milik korban, tim DVI Bidokes Polda Sulsel kemudian membawanya ke postmortem untuk dilakukan identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport, Florencia Loretta Wibisono, yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, A-News melaporkan. Kemudian kami bergeser menyusuri lereng mungkin sekitar 200 meter sebelah kiri. Jadi kami menggunakan jalur perengan gunung sampai ke dengan kolam pencarian 2, sektor pencarian 2. Kemudian kami menyisir
di sekitar medan tersebut, dan medan tersebut juga benar-benar ekstrim karena di situ langsung jurang dan hanya tidak ada pegangan kami, pegangannya hanya rumputan saja, rumputan rimbun. Kemudian Perjuangan tim Elang 6 dari Batalion Kavaleri 10 Mendagiri dalam operasi pencarian pesawat ATR-42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan penuh risiko. Tim yang beranggotakan 30 personel ini berhasil menemukan korban di jurang dekat air terjun, tepatnya pada Kamis 22 Januari 2026. Menyusuri lereng ekstrim dipimpin dengan Letka Siregar, tim bermalam di pos 9 Puncak Bulu Saraung sebelum melanjutkan pencarian. Mereka menelusuri lereng-lereng curam dengan bergeser sekitar 200 meter ke arah kiri jalur utama. Dalam keterangannya, Siregar mengaku tim hanya bisa berpegangan pada rerumputan di tebing agar tidak terjatuh lantaran medan yang begitu ekstrim. Penyisiran berlanjut hingga sektor 4 di bawah puncak gunung. Di lokasi itu tim menemukan tanda-tanda yang mengarah pada keberadaan korban. Upaya keras akhirnya membuahkan hasil, di mana satu jenazah berhasil ditemukan di sekitar air terjun. Secara keseluruhan, 6 korban pesawat nahas tersebut berhasil ditemukan di area puncak, tidak jauh dari titik ekor pesawat dalam proses pencarian hari ke-6. Satu korban sudah berhasil dievakuasi dari kedalaman 350 meter, sementara 5 lainnya masih menunggu proses evakuasi. Adapun proses evakuasi ini dilakukan dengan mengerahkan unsur darat dan juga udara. Helikopter Caracal digunakan untuk memperluas pengamatan sekaligus mendukung pergerakan tim di lereng terjal. Para korban ditemukan di titik koordinat berdekatan dengan jarak antara lokasi sekitar 50 meter. baik, saya jelaskan, saya Letka Siregar selaku dan tim Elang 6. Kami melaksanakan penyisiran, kami bermalam di pos 9, kemudian kami naik ke puncak, kemudian kami ada jalan yang sudah dibuka oleh rekan-rekan kami yang kemarin-kemarin. Kemudian kami menyusuri lereng-lereng daripada pegunungan Bulu Saraung. Kemudian sektor kami itu berada di kolam 2, kolam pencarian 2, sektor pencarian 2. Kemudian kami bergeser menyusuri lereng mungkin sekitar 200 meter sebelah kiri. Jadi kami menggunakan jalur perengan gunung sampai ke dengan kolam pencarian 2, sektor pencarian 2. Kemudian kami menyisir di sekitar medan tersebut, dan medan tersebut juga benar-benar ekstrim karena di situ langsung jurang dan hanya tidak ada pegangan kami, pegangannya hanya rumputan saja, rumputan rimbun. Kemudian karena di kolam 1 dan 2, di sektor pencarian 1 dan 2 tidak ditemukan, kami terus menelusuri ke bawah sampai dengan 3, 4 ke bawah. Kemudian kami agak bergeser ke kiri dikarenakan menyusulkan medan. Kemudian kami di situ mencium ada sedikit bau yang mungkin, mohon maaf, agak kurang enak dan menyengat. Dan kemudian kami di situ mendapati ada korban. Demikian. Ini dari tim apa terus bergabung dari beberapa tim? Kami dari tim Elang 6 merupakan tim dari Batalion Kavaleri 10 Mendagiri, Pemkab 10 Mendagiri. Kami berisikan 30 orang, dipimpin oleh saya langsung. Kami melaksanakan penyisiran bersama melalui sektor tersebut, bersama-sama menyusuri sampai dengan titik ditemukannya korban tadi di sekitar pinggiran air terjun. Demikian. Untuk tim ini terdiri dari instansi apa saja? Apakah memang ini sudah jadi tim khusus atau masih sama seperti sebelumnya yang bergabung dengan instansi lain? Oke. Untuk tim Elang 6 ini dibentuk menjadi 8 tim. Ulangi, 9. Tim Elang 1 sampai dengan 5 itu dipimpin oleh Raider 700. Kemudian ada juga dimasukkan satuan polisi dari Brimob. Kemudian kami dipimpin oleh saya langsung, tim Elang 6, 7, 8 itu dipimpin oleh saya langsung, berisikan 30 personil Pemkab 10 Mendagiri ditambah 10 personil Brimob, dibagi-bagi ke masing-masing tim. Kemudian tim terakhir, tim 9 itu ada tim dari Kostrat dari Batalion 433. Demikian. Apakah ada pembagian antara tim pencari dan tim evakuasi? Untuk pembagian tim pencari dan evakuasi tidak ada. Jadi yang mencari itulah yang evakuasi.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah korban pesawat ATR 42500 dalam proses evakuasi di hari ke-6 pada Kamis 22 Januari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah.